Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Adi Sujipto, mahasiswa S2 Magister Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kali ini kami akan membahas terkait dengan inventory strategi dan financial trade-off analysis menuju supply chain yang tangguh, studi kasus PT Krakatau Steel dengan dosen Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MDFG, ILT. Baik, ini adalah jawaban atas asesmen akhir semester atau AAS mata kuliah SCM ya, Supply Chain Sistem Logistik dan Supply Chain Management. Kami mendapatkan tugas dengan studi case PT Krakatau Steel. Dalam hal ini PT Krakatau Steel itu menghadapi tekanan eksternal berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Donald Trump dengan tarif impornya. Hal ini menyebabkan volatilitas harga slab dan kulit global, menurun pasokan, lonjakan permintaan, ketidakpastian permintaan ekspor, tekanan margin, dan cash flow industri baja. Situasinya ini menguji apakah resilience perusahaan bersifat reaktif, government survival, atau transformasional, yaitu structural resilience dan strategic repositioning. Nah, ini yang kita menjadi tugas kami. Dalam hal ini, secara individu kami diberikan porsi membahas terkait inventory strategi dan financial trade-off analysis. Fokus pada inventory buffer plus 5% dan recovery lead time minus 30%. Tugasnya yaitu menganalisa apakah buffer strategi optimal, berikutnya evaluasi impact terhadap working capital, membandingkan antara lean strategi dan resilient strategi dalam driven inventory, berikutnya ada uji sustainability jangka panjang. Output wajibnya adalah inventory policy evaluation, cost resilience trade-off model. Baik, kita langsung aja ya ke slide berikutnya. Industri baja menghadapi volatilitas global yang signifikan. Tekanan eksternal memaksa kita meninjau ulang efisiensi arus kas di tengah ketidakpastian pasokan. Implikasi bisnisnya yaitu kombinasi kenaikan harga bahan baku dan perpanjangan waktu tunggu menciptakan tekanan cash flow yang berat bagi operasional perusahaan. Pertanyaan strategisnya, dalam kondisi ini, apakah peningkatan buffer inventory adalah langkah yang optimal? Objektif dan ruang lingkup analisis strategi. Objektifnya yaitu mengevaluasi kebijakan penambahan inventory buffer sebesar plus 15% dari normal. Yang pertama adalah analisis modal kerja. Strategi ini juga akan mengukur dampak penumpukan stok atau buffer inventory 15 plus 15% tadi terhadap working capital. Apakah modal kerja mampu untuk ditambahkan beban sebesar inventory buffer tadi ya, sebesar menambah 15% dari normal. Berikutnya adalah komparasi strategi, yaitu membandingkan pendekatan lean strategi dan resilience strategi. Ini yang itu mengkomparasikan apakah kita mau bermain hemat dengan lean strategi ya, mengurangi biaya-biaya kos-kos yang tidak perlu, yang bisa kita efisienkan namun bertahannya rapuh, dan juga resilience. Resilience itu kita memilih yang stoknya tangguh menghadapi gangguan, namun memiliki konsekuensi biaya yang meningkat. Yang berikutnya yaitu akan menghasilkan model trade-off, merumuskan keseimbangan antara biaya operasional dan ketahanan stok. Nah, ini harus imbang karena perusahaan juga harus tetap jalan dengan operasional yang memadai dan juga ketahanan stok. Berikut adalah evaluasi kebijakan memiliki dampak positif atau dampak positif buffer inventory plus 15%. Kebijakan ini akan kita bahas yaitu penambahan stok pengaman terbukti efektif sebagai mitigasi risiko jangka pendek, yaitu mitigasi terhadap stock out. Risiko kehabisan bahan baku menurun secara signifikan karena kita memiliki
cadangan stok. Berikutnya yaitu recovery lead time, waktu pemulihan pasokan berkurang hingga 30%. Artinya ketika kita kehabisan stok, waktu pemulihan sangat cepat karena kita memiliki buffer stok. Nah, yang sebelah kanan, sisi kanan adalah visualisasi terkait dengan recovery time analysis. Recovery-nya ketika kita tidak memiliki stok yang normal, tidak memakai buffer, maka standar lead time-nya jelas 100%. Namun ketika kita memiliki buffer stok, maka recovery-nya turun 30%. Nah itu ya, yang perlu kita pertimbangkan matang-matang, harus imbang antara biaya dan juga ketahanan stok dan juga modal kerja. Meskipun efektif secara operasional, strategi ini meningkatkan holding cost dan beban modal kerja. Realitas finansial yaitu biaya tersembunyi dari ketahanan. Meskipun kita ketika memilih resilience, maka dampaknya adalah biaya. Yang pertama adalah likuiditas. Kenaikan inventory secara langsung mengikat kas yang bisa digunakan untuk operasional lain. Yang harusnya bisa kita gunakan operasional ketika kita menambah buffer 15 plus 15%, maka likuiditas perusahaan akan sedikit terganggu. Nah, ini sebagai analog sederhana. Ketika kita menambah inventory buffer plus 15%, maka likuiditas perusahaan akan terangkat atau berkurang. Nah, berikutnya ada cost of capital. Asumsi biaya modal berada di angka 11%. Kalau kita hitung biaya modal dengan bunga bank. Berikutnya, efisiensi aset, yaitu penumpukan stok berpotensi menurunkan rasio perputaran aset. Ketika modal kerja kita menjadi stok atau aset kita, maka rasio perputarannya menurun. Nah, itulah konsekuensi atau risiko yang perlu kita pertimbangkan. Resilience berbasis akumulasi fisik memiliki konsekuensi biaya yang mengikat. Ketahanan stok yang coba kita berupa penambahan buffer plus 50% tadi otomatis memiliki konsekuensi biaya yang mengikat. Berikut adalah spektrum strategis, yaitu memilih antara efisiensi dan stabilitas. Yang tadi disampaikan yaitu lean strategi atau resilient strategi. Nah, target state yaitu keseimbangan optimal yang tidak ditawarkan oleh ekstrim kiri maupun kanan. Yaitu kita butuh di posisi yang seimbang. Di sini kita gambarkan sebagai hybrid strategi, yaitu balance cost, yaitu keseimbangan biaya, dan juga balance resilient. Resilient yaitu imbang dalam sisi biaya dan juga imbang dari sisi ketahanan stok. Kalau kita ke kiri, ke arah ke kiri, maka atau lain strategi, biaya akan menurun, low cost, dan juga namun ini akan rentan gangguan atau ketika kita ada gangguan eksternal atau disruption, ini akan sangat rentan. Maka digambarkan low resilience. Kalau kita terlalu ke kanan, maka konsekuensinya adalah kita memiliki high cost atau biaya yang cukup tinggi. Sehingga ini juga perlu dipertimbangkan dengan modal dan margin yang akan kita dapat. Ketika biaya bertambah, maka kalau kita tidak menaikkan harga, maka margin yang akan tergerus. Nah, ini disebut juga expensive liquidity drain. Memang memiliki ketahanan yang bagus, tapi itu tadi expensive liquidity drain, itu pemborosan. Berikutnya, rekomendasi model trade-off. Ini adalah rekomendasi ya, yaitu intelligence drive resilience. Yang pertama yaitu menganalisa risiko. Analisis risiko menentukan safety stock bukan berdasarkan angka rata. Semua produk, semua SKU kita ratakan 15%, bukan. Tapi kita berbasis profil risiko per SKU-nya, per produknya. Ini per bahannya. Nah, itu masing-masing memiliki risiko yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita analisa sehingga kita menambah stok juga tidak flat. Berikutnya adalah predictive analysis, implementasi teknologi untuk peramalan permintaan yang lebih akurat. Artinya kita juga bisa menggunakan teknologi atau AI
untuk meramal atau menganalisa, memprediksi terkait dengan permintaan melalui data-data yang lalu. Misalnya data kita memiliki big data, baik data penjualan, data permintaan bahan atau stok bahan berapa di periode sebelumnya, sehingga ketika kita melakukan prediktif analitik, kita memiliki data yang lebih akurat. Berikutnya, diversifikasi supplier. Kita lebih safety ya ketika kita memiliki multi supplier, bukan single supplier ya. Sehingga ketika satu supplier tidak mampu memenuhi kebutuhan kita, kita bisa meminta atau order pada supplier lainnya. Berikutnya adalah segmentasi inventory, yaitu memprioritaskan inventory kritikal untuk buffer tinggi. Item non kritis tetap belian. Nah, tadi sudah disampaikan ya, kita tidak flat. Nah, kita per segmen ya, inventory-nya yang kritik tetap kita berikan buffer yang tinggi. Namun untuk item yang non kritis tetap belian, tetap safety, tetap hemat efisien. Berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi strategis. Nah, ini untuk jangka pendek atau intermediate action, kita dengan mempertahankan buffer plus 15%. Ini adalah solusi sementara untuk menghadapi volatilitas harga dan lead time saat ini. Sedangkan untuk yang jangka panjang atau structural transformation menuju ketahanan struktural, kita dengan menggunakan investasi digital, yaitu digital forecasting. Dengan menggunakan digital forecasting, kita akan lebih akurat dalam memprediksi permintaan dan kita juga akan lebih tepat dalam melakukan produksi. Berikutnya adalah optimasi segmentasi stok. Segmennya kita optimalkan ya, segmen stoknya itu kita klasifikasi mana segmen yang krisis dan non krisis dan non kritis tadi. Yang terakhir adalah bangun agility data, bukan hanya stok fisik, namun kita juga memiliki big data yang juga untuk mensupport digital forecasting tadi. Dengan data yang bagus, maka kita akan lebih akurat untuk memetakan mana yang perlu kita buffer plus 15%, mana yang tidak, mana yang cukup 10, dan lain-lain. Mungkin seperti itu dari kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.